Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Ini siswa yang nggak masuk. Oh, masuk semua ya. Ya sudah, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita dan juga cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, tentang indahnya kebersamaan dan juga keberagaman budaya bangsaku. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang gagasan pokok dan juga bunyi. Sekarang perhatikan ya, perhatikan Bu Guru. Apa yang dihasilkan dari Bu Guru mengetok pintu ini? Iya, jadi yang dihasilkan adalah bunyi. Nanti kita akan membahasnya setelah kita membaca bacaan teks yang ada di buku. Coba kalian baca dulu. Setelah itu kalian carilah kata-kata sulit yang ada di bacaan tersebut, lalu kalian cari gagasan pokoknya. Adakah yang tahu tentang gagasan pokok atau ide pokok? Coba siapa yang tahu bisa mengacungkan tangan? Iya, gagasan pokok adalah ide atau gagasan menjadi pokok pengembangan paragraf. Sedangkan bunyi adalah getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya sumber bunyi apa? Ya, alat musik ya. Contohnya seperti gitar, terus seruling, garbu tala. Seperti itu namanya sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi itu sendiri adalah bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Jadi yaitu perambatannya sejajar dengan arah getarannya. Selanjutnya, perambatannya membutuhkan dan juga dapat dipantulkan. Baik anak-anak, kemarin kan Bu Guru sudah meminta kalian untuk membawa peralatan sederhana untuk perambatan bunyi ya. Nanti petunjuknya ada di buku, itu kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti sekarang kelompoknya bisa kalian bagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Terus nanti tiap kelompok mengidentifikasi jenis-jenis rambatannya seperti apa. Misalkan melalui benda cair, udara, dan juga padat itu terdengar atau tidak, itu kalian identifikasi ya. Sambil mengerjakan tadi apa Bu Guru minta kalian untuk mengerjakan membuat gagasan pokok dan juga mencari kata-kata sulit, serta kalian membuat tugas praktik kalian tadi. Bu Guru kelas 5 dulu ya, tolong jangan ramai. Ibu Guru beri waktu 25. Nanti ketika Bu Guru sudah kesini, saya harap semuanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 5 ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Adakah siswa yang gak hadir? Oh, semuanya hadir. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut, Bu Guru mau kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Di hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk materi kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan juga kali ini kita khususkan membahas organ gerak pada hewan. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru pertama-tama ingin membentuk kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Karena nanti akan Ibu Guru beri tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang gerak? Jadi, gerak adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh
Misalkan Bu Guru bergerak seperti ini. Ini tuh namanya juga termasuk gerak ya. Terus alat gerak pada manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa otot. Nah, hewan dibagi menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Hewan vertebrata itu artinya hewan yang mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya sapi, apalagi jerapah, terus kambing. Nah, seperti itu juga bisa. Terus tikus. Kalau hewan invertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya apa saja? Siput, ular, cacing. Nah, selanjutnya Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki 5 pulau besar. Apa saja anak-anak? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang terakhir apa? Ya, ada Papua. Dan letak astronomi berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang Bu Guru kan membawa peta ini. Tugas kalian sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kalian masing-masing kelompok mengidentifikasi Pulau Jawa ya. Jadi kelompok 1 mengidentifikasi Pulau Jawa, yang kelompok 2 misalkan Sumatera, terus yang ketiga Pulau Kalimantan gitu. Geografi itu apa, Bu? Jadi nanti kalian cari tahu tentang batas lautnya. Misalkan bagian utara berbatasan dengan laut apa, terus bagian utara berbatasan dengan apa, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu tugasnya. Ibu guru beri waktu 15-20 menit. Sekarang Ibu mau kelas 4 dulu. Nanti ketika Bu Guru kembali ke sini kan harus sudah selesai ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai apa belum tugasnya? Ya, sudah selesai. Marilah kita bahas bersama-sama ya. Bagaimana hasil dari pengamatan kalian setelah melakukan percobaan? Jadi kesimpulannya apa? Iya, jadi kesimpulannya busi bisa bunyi ya, bisa terdengar melalui alat perantara berupa apa? Udara, benda padat, terus apa lagi? Ya, cair. Dari hasil uraian yang sudah kalian kerjakan, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak nilainya di atas 50 ya. Berarti anak-anak kelas 4 semuanya pintar dan pandai-pandai. Untuk sampai di titik ini, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa ya. Marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, gimana tugasnya, sudah selesai apa belum? Kalau sudah, kita bahas dulu yang tadi, tugas tentang mengidentifikasi apa ciri-ciri hewan ya. Yang pertama ada kelinci. Kelinci ini termasuk hewan apa? Ya, vertebrata, karena kelinci ini mempunyai tulang belakang. Alat geraknya berupa apa? Kaki ya. Terus selanjutnya ada ini kucing. Kucing ini termasuk hewan vertebrata karena dia juga mempunyai tulang punggung atau tulang belakang. Alat geraknya berupa kaki. Terus apa lagi? Ya, ada lagi sapi. Sapi juga termasuk hewan vertebrata. Alat geraknya berupa kaki. Selanjutnya ini apa? Cacing. Cacing ini termasuk hewan invertebrata karena dia nggak punya tulang punggung atau tulang belakang. Dan ini alat geraknya dia berupa apa? Otot perut. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ya sudah, kalau nggak ada, kita bahas tadi yang tugas mengidentifikasi pulau-pulau ya, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, kelompok 1 tadi mendapat bagian Pulau Jawa. Pulau Jawa kondisi geografisnya bisa dipaparkan ketua kelompoknya. Ya, jadi Pulau Jawa pulau yang paling kecil dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Terus luasnya 128.297 km. Batas lautnya sebelah Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah timurnya ada Pulau Bali ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Baik, kalau tidak kan, tadi dari jawaban soal uraian anak-anak, alhamdulillah nilainya semuanya bagus, di atas 60 malah. Jadi intinya anak-anak kelas 5 insya Allah sudah paham dan pastinya pandai-pandai. Baiklah, jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan agama dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.